Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita memulia-muliakan Tuhan, meninggi-ninggikan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kesukaan kita memuji Tuhan, kekuatan firman, kekuatan iman kita, dan keyakinan kita, kepercayaan kita, sehingga kepercayaan kita sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus. Dalam minggu ini saya akan membawakan Yohanes 11. Tadi pagi tidak ada renungan pagi ya, karena kemarin saya terlalu banyak tugas ya. Jadi hari ini tetap 2 kali, tapi yang satu untuk ibadah biasakan 3 kali. Puji nama Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat 44. Tetapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya akan baca dan saya ayat 1 sampai dengan 5. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah menyikat kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut, dan Lazarus sakit. Yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar bahwa Yesus Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama dengan teriakan dari 32 bagian akhir. Maria juga berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Lalu yang terakhir, di ayat 39, kata Yesus, angkatlah batu itu, Marta. Saudara yang meninggal itu berkata, kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, itu sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau mau tahu cerita lengkapnya, maka silakan baca dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Marta dan Maria, ya, atau Maria dan Marta menentang ketidakmungkinan. Jadi kita bisa melihat dari kisah ini bagaimana dimulai segala pengharapan yang dipunyai oleh Maria dan Marta. Kita tahu Maria ini pernah menyekah kaki Yesus dengan rambutnya. Dan keluarga ini sangat dikasihi oleh Tuhan, dan keluarga ini juga sangat mengasihi Tuhan. Dan Yesus seringkali menginap di tempatnya Lazarus ini. Jadi yang mau saya katakan adalah tema kita masih menantang ketidakmungkinan. Marta dan Maria, atau Maria dan Marta menantang ketidakmungkinan. Jadi di sini kita tahu bahwa Lazarus yang pertama dikatakan dalam menantang ketidakmungkinan harus ada bahannya. Bahannya apa?
Yang pertama dikatakan bahwa Lazarus itu sakit. Jadi tidak disebutkan sakit keras atau sakit biasa. Tapi karena mereka tahu bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan segala sakit penyakit, maka diutus utusan kepada Yesus supaya Yesus datang di dalam pelayanan atau untuk mendoakan si Lazarus, orang yang dikasihinya. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika Yesus mendengar berita itu, Yesus bukannya datang, malah disengaja, kata Alkitab, ia sengaja tidak datang, ya, malah dia bertahan 2 hari di tempat pelayanannya. Kalau Anda memberikan informasi yang krusial, lalu orang menanggapinya dengan sikap yang seperti ini, mungkin Anda akan marah. Tapi ingat bahwa Yesus mengatakan tadi bahwa penyakit itu tidak membawa Lazarus kepada kematian, tapi justru melalui penyakit itu Allah akan dimuliakan. Apakah Lazarus tidak mati? Dia mati kok. Jelas Lazarus mati. Tapi Yesus katakan dia tidak akan mati. Yesus katakan melalui penyakit itu Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan dimasukkan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, ketika kita sakit, datanglah kepada Tuhan, mohon pertolongan daripada Allah. Dan nanti sore saya akan membawakan tentang orang yang buta sejak lahir sampai di usia 40 tahun. Bayangkan saya membaca itu ketika saya mendapatkan orang ini, ketika saya baca orang ini sudah pasrah, mau buta seumur hidup juga nggak apa-apa. Jadi tugasnya hanya minta-minta saja, ya. Tetapi setiap orang punya momentum untuk berbalik kepada Tuhan, punya momentum untuk mempunyai starting point untuk percaya kepada Tuhan. Ada melalui mungkin pemberitaan orang lain, pemberitaan rahmat kasih Tuhan, atau melalui media YouTube atau media Facebook, Twitter dan lain sebagainya, di mana ketika orang itu menerima respon untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu Yesus itu, maka akan ada satu gerak yang begitu luar biasa, yang mampu mengubah arah kehidupan seseorang, mampu mengubah keyakinan seseorang dari mungkin yang ragu-ragu menjadi percaya. Ada pertanyaan, apakah Anda pernah ragu? Saya tidak tahu apakah kita pernah ragu. Tetapi kalau Anda katakan Anda tidak pernah ragu, maka saya akan melawan Anda. Karena dimanapun di muka bumi ini namanya manusia pasti pernah ragu. Pernah ragu. Ya, pernah ragu. Siapapun itu. Terkecuali Yesus. Di dalam dunia ini, ketika dia menjadi Tuhan juga 100% manusia, dia tidak pernah ragu itu. Makanya setiap kali dia berdoa, Bapa menjawab dia. Jadi kalau kita nggak pernah ragu, waduh, hebatlah hidup ini. Ya, kita tidak akan ngecat rambut. Karena kita bisa berkata, oh ya terima kasih Tuhan ciptaanmu. Sama seperti saya ketika orang bilang, Pak, cat itu rambutnya supaya kelihatan lebih muda. Saya bilang saya menanti pada waktu itu usia 55 tahun saya menanti untuk ada rambut putih ini. Kok mau dicat pula? Karena saya mau digendong oleh Tuhan. Jadi kalau manusia tidak pernah ragu, itu berarti dia Tuhan. Ya, saya katakan itu Tuhan. Karena setiap manusia, baca saja pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab, semua mengalami pergumulan. Tetapi dari keraguan itulah dia bangkit
untuk menyatakan imannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dari keraguannya itulah dia bangkit untuk berpegang teguh pada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan ragu, jangan bimbang. Ketika kita berdoa diingatkan supaya jangan ragu, jangan bimbang. Nah, ketika kita tidak ragu, tidak bimbang, Alkitab katakan dengan jelas bahwa kita bisa memindahkan gunung itu ke laut. Jadi, ketika kita masih manusia, pastilah pernah mengalami keraguan. Saya, para tokoh pahlawan iman dalam Alkitab, baca saja bagaimana mereka katakan Abraham bapak orang percaya, itu kan berarti hebat dia. Tetapi kita lihat bagaimana Daud yang menjadi biji mata Allah, apakah dia tidak pernah ragu sampai dia karena keraguannya itulah dia melanggar kebenaran firman Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah melihat, itu karena dia ragu. Jadi itu yang kedua, kata firman Allah bahwa di ayat 21 dikatakan kalau Tuhan ada di sini maka dia tidak akan mati. Jadi kalau ada Tuhan, menurut Marta dan Maria, itu tidak, saudara mereka itu tidak akan mati. Perlu saya ingatkan di atas bahwa ketika Yesus berkata bahwa melalui penyakit itu dia tidak mati tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Jadi kita bisa lihat nanti bagaimana keperkasaan Allah, bagaimana perjuangan dari Marta untuk menyatakan iman mereka kepada Tuhan. Maka ketika dia katakan bahwa dia, kalau dia ada maka dia tidak mati. Tetapi ayat itu tidak berhenti di situ. Saya bacakan ayat 22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak pasti. Saya ulang. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 22-nya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan, kalau engkau ada di sini, pasti dia tidak mati. Ternyata Tuhan itu ada di situ, tapi dia sudah mati. Ya, dia sudah ada di kubur, sudah 4 hari. Badannya sudah busuk, tidak fresh lagi gitu ya. Dan itu tidak mungkin secara manusia atau secara ilmu kedokteran pun itu tidak akan mungkin dibangkitkan lagi, tidak akan mungkin dihidupkan lagi. Ya, yang bisa dia akan menjadi tinggal tulang belulang. Tetapi dari percakapan ini kita bisa melihat bagaimana keinginan dari Maria, Marta, supaya saudaranya itu tetap hidup. Makanya ketika Yesus melangkah terus menemui Marta, dan kemudian dia di situ menangis, karena apa? Dia kuasanya diragukan, dia yang mencirikan orang buta, tetapi nggak sanggupkan dia menolong orang yang dikasihinya, orang yang disayanginya, tidak sanggupkah dia membantunya, tidak sanggupkah dia menghidupkannya. Kata firman Allah membuat hati Yesus menjadi masgul, menjadi sedih. Karena apa? Yesus, mereka tidak mengenal Yesus dalam ketuhanannya. Mereka menyaksikan tentang Yesus. Ya, memang banyak orang, pernah saya katakan, kalau banyak orang dalam pelayanan di satu hal, bahwa mereka banyak kali tidak bisa membangkitkan orang, itu banyak ya. Jadi
membangkitkan orang mati nggak pernah, tapi mematikan orang hidup banyak. Dan pelayanan Yesus itu berbeda. Dia tidak mematikan orang yang hidup, tetapi menghidupkan orang yang mati. Itulah kehebatan Yesus, itulah keluar biasaan Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, selama manusia itu percaya, dia akan melihat kemuliaan kebesaran Allah. Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang menyatakan kemuliaan kepada keluarga Maria ini, Yesus yang menyatakan kekuatannya, kekuasaannya. Orang-orang yang datang di sekitar mereka, tetangga-tetangga mereka atau saudara-saudara mereka yang datang, hanya bisa menghibur mereka, menguatkan mereka, memotivasi mereka supaya ikhlas, supaya menerima apa yang sudah terjadi. Tetapi di balik itu Yesus punya pendapat yang lain. Ada dialog antara Marta dan antara Maria dan Yesus. Bagaimana bahwa ketika dia percaya bahwa dia mampu membangkitkannya, dan Maria itu percaya apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Itu sebabnya ketika yang ketiga, ini ujian yang paling menegangkan. Ketika dikatakan Marta dan Maria percaya, lalu ketika Anda percaya kepada Tuhan, kadangkala ada tes yang harus dilakukan. Apakah tindakan Anda sesuai dengan apa yang Anda percaya? Apakah apa yang Anda katakan itu yang Anda lakukan? Kalau katakan Anda percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan engkau, tapi tindakanmu, perkataanmu tidak sesuai dengan apa yang kau percayai. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau, maka kau ambil tindakan untuk berdoa dan membaca firman Allah. Engkau imani, engkau percayai, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ada banyak orang percaya, hanya sekedar percaya. Tetapi Yesus mau percaya kita bukan hanya percaya di bibir, tapi percaya melalui tindakan, action yang harus kita ambil. Action yang harus kita ambil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kalau dikatakan Allahku mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus, percayai firman Allah itu. Aku yang menjaga, aku yang memelihara engkau, percayai firman Allah itu. Bukan berarti kita mau sembarangan hidup, bukan. Kalau saya bisa mengatakan kepada kita, kalau engkau mau melihat hal-hal besar di dalam kehidupan ini, hanya 4 kuncinya. Yang pertama adalah pertama adalah taat. Taat. Itu yang pertama. Anda harus taat kepada Dia. Kalau Anda tidak taat, maka itu akan sulit. Maka yang kedua adalah minta. Karena kunci keberhasilan dari seseorang itu adalah karena ketaatannya. Makanya pemazmur bilang begini, lakukanlah yang baik kepada aku Tuhan, aku akan hidup dan aku akan taat terhadap firman. Jadi taat. Yang kedua, berdoa atau meminta. Terus kemudian percaya. Ada orang berdoa, habis berdoa nggak percaya lagi. Percayanya hanya di doa itu saja, waktu berdoa saja. Tapi setelah melihat situasi kondisi, kok belum datang pertolongan Tuhan, kok belum datang kebaikan Tuhan, kok belum datang kemurahan Tuhan, kok belum datang kasih sayang Tuhan, mulai bimbang dan ragu. Itu manusiawi. Kita lihat apa sampai yang ketujuh ini, bagaimana hampir semua orang yang saya katakan pelaku-pelaku, baik itu Sadrak, Mesak, Abednego, baik itu Daniel, baik itu perwira di Kapernaum, baik itu yang lain-lain ya. Lalu yang kemudian yang sekarang ini Marta,
Maria dan Marta menantang ketidakmungkinan itu. Sekalipun saudaranya sudah meninggal, tapi melalui dialognya dengan Yesus, mereka percaya bahwa Yesus akan membangkitkan mereka, membangkitkan Lazarus saudaranya. Makanya tadi saya katakan ujian iman yang terberat itu saat Tuhan menyatakan kepada Marta, angkat itu batu. Wah. Logikanya mulai berjalan, pikirannya mulai berjalan. Loh, Tuhan ini sudah 4 hari loh. Ingat loh, Tuhan ini sudah Ingat loh, Tuhan ini udah 4 hari nih. Bukan main-main ini. 1 hari aja daging itu udah busuk. Ya apalagi sudah sampai di tanah itu. 4 hari ini Tuhan, jangan macam-macam loh. Udah mau busuk Tuhan, udah mau busuk. Dagingnya sudah gak fresh. Mau bagaimana tuh? Itu istilahnya. Mau bagaimana Tuhan mau bisa bangkitkan, mau bisa buat fresh lagi. Ular-ular loh Tuhan sudah memakan tubuhnya, cacing-cacing. Ususnya sudah pecah, perutnya udah pecah Tuhan. Aduh gak mungkin. Nah, udah bau Tuhan. Udah gak. Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat. Wih, kaget dia, sadar dia bahwa logikanya telah menentang kebenaran firman Allah, menentang Tuhan dengan tidak mempercayainya. Itu sebabnya dia minta kepada orang-orang di sekitarnya, geser batu itu. Ada saat di mana kita yakin, kita percaya, kita berdoa, kita taat kepada Allah. Pada saat eksekusi kebenaran itu, atau saat eksekusi kepercayaan kita mulai ragu dan bimbang. Apa iya? Bisa tidak ini? Apa? Ini bukan sesuatu yang ringan ini. Ini yang mustahil ini. Secara manusia nggak mungkin. Aduh, bagaimana nanti kalau nggak terjadi? Bagaimana nanti? Begini, bogono. Dengan 1000 reason. Ya, 1000 alasan dilahirkan untuk membela, mendukung pendapat kita. Dengar! Percaya. Ketika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Disinilah Yesus berkata kepada kita, percaya kita itu harus diuji. Saya bersyukur kalau kita tahu bagaimana kisah Yusuf di usia yang ke-17 tahun, masih remaja. Saudara-saudaranya membenci dia. Lalu dia dijual kepada pedagang. Lalu kemudian dijual kepada Potifar. Lalu difitnah, dimasukkan ke penjara. Lalu menerjemahkan mimpi dengan harapan dia dikeluarkan, tapi enggak dikeluarkan. Karena dia pikir dengan menerjemahkan mimpi itu dia bisa mengalami keluar. Karena dia merasa tidak diperlakukan tidak adil, tapi tidak. Karena Tuhan sedang menyimpan dia, mendeposit dia. Bayangkan usia 17 sampai ke 13 tahun. 13 tahun, selama 13 tahun dia mengalami penderitaan. Di usia 30 tahun dia dilantik menjadi orang, kalau boleh saya katakan, nomor 1. Karena walaupun Alkitab mengatakan nomor 2, tetapi kata Alkitab bahwa tidak ada seorang pun bergerak kalau tidak dalam perintah, dalam perintah Yusuf. Keistimewaan dari Firaun itu hanya tahtanya, tapi seluruh perkataan, seluruh roda pemerintahan dia yang melakukan. Apa yang akan dikerjakan, apa yang akan diperbuat, ya Firaun tinggal makan tidur.
Tapi kalau kita bayangkan perjalanan selama 13 tahun, dengar, dimanapun Yusuf berada, dia senantiasa diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sebab dia percaya kepada Allah. Itu sebabnya Allah membuat dia tetap dikasihani setiap orang. Karena dia mengasihi Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Sama dengan Maria dan Marta ini, percaya kepada Allah, tetapi saat mengalami proses yang begitu luar biasa, dia berargumentasi bahwa saudaranya itu sudah mati. Sudah jelas mati 4 hari, sudah berbau dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengingatkan dia, sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di situ dia terkesima, lalu setelah itu disuruh membuka. Lalu inilah yang mau saya katakan, ending dari semuanya. Ketika Tuhan katakan di ayat yang ayat 43, Anda bisa, Lazarus, kemarilah. Haleluya. Lazarus bangkit, dia takut. Anak masih apa? Masih kain kapan masih ada. Lalu Yesus suruh buka itu, buka. Suruh pergi. Jadi, kalau engkau percaya kepada Tuhan, tes dilakukan padamu, jangan bergoncang, jangan menyingkir. Makanya saya katakan tadi, kalau mungkin orang tidak pernah ragu dia itu Tuhan. Orang percaya ketika mengalami proses pembentukan itu sakit. Apalagi diperhadapkan pada kenyataan dia atau Maria atau Marta itu bukan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menyuruh mereka untuk membuka itu, wah, mereka memberikan, karena Maria itu yang istilahnya yang berkuasa di situ untuk buka tutup. Karena dia keluarga yang paling besar. Dan kalau itu, makanya disuruh buka. Dia yang berkata, Tuhan, oh janganlah. Ya, kalau dalam bahasa sekarang itu, udah begini. Tapi disitulah yang mau saya katakan kepada kita. Apakah keyakinan kita itu, ataukah kepercayaan kita itu, kepercayaan sungguh kepada Allah, yang siap diuji, yang terus berkata, sekalipun belum kulihat tanda-tanda Tuhan menjawab aku, tapi aku akan percaya terus kepadamu. Sekalipun belum kulihat tanda-tanda kesembuhanku, aku akan percaya kepadamu. Sekalipun belum kulihat kuasa Allah menjamah aku akan terus percaya kepadamu. Sekalipun aku belum melihat apa yang sedang terjadi, aku akan percaya kepadamu. Sekalipun Tuhan tidak dapat menolong aku, seperti kata firman Allah dalam Daniel 3 ayat 16, 17, 18 itu. Tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, karena dia meyakini Tuhan tidak mungkin tidak menolong mereka. Tapi mereka harus menjalani prosesnya. Proses pemurnian iman itu. Apakah imanmu sungguh-sungguh, apakah imanmu benar-benar kepada Tuhan? Apakah engkau percaya kepada kekuatannya, percaya kepada mujizatnya? Seperti pernah saya katakan, ketika hampir ajal menjemput, saya titip pesan, besarkan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Kamu boleh menikah lagi. Lalu kemudian dia nangis. Ternyata istri saya sangat cinta sama saya. Kan latar belakang saya mengatakan itu kan sudah saya katakan, bahwa ada orang yang kalau nanti saya mati, kalau nggak rela, ya nggak rela, aku nggak rela. Dia nggak rela kalau ada orang menikahi istrinya. Dia katakan, aku datang kepada mereka sebagai hantu, lalu kemudian akan kutakuti.
jadi duniamu sudah berbeda, nggak mungkin terjadi. Nggak bisa, saya pasti datang. Saya akan gubrak-gubrak. Seorang ibu lagi juga begitu. Ini memang laki-laki berapa itu ya. Ada juga ibu-ibu gitu. Wah, kalau saya duluan mati, suami saya menikah lagi, saya akan datang. Ingat. Haleluya. Bahwa firman Allah dilanggar dia ya. Aduh, haleluya. Jadi itu dasarnya. Tapi dah jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tabib di atas segala tabib. Bahwa sejak 1 Maret 1987 dan sampai hari ini saya bisa masih mempercayai Dia. Itu sebabnya ketika saya mengalami keraguan, kebimbangan, saya banyak kali harus mengenang masa-masa manis bersama dengan Tuhan. Saya bukan manusia yang super, bukan. Tapi dari situlah saya melalui pergumulan itu. Kadang-kadang setan itu kan enak-enaknya aja datang, sesuka-sukanya. Kita lagi menyembah Tuhan, dia datang. Kita lagi senang-senang sama Tuhan, tiba-tiba dibuat orang diganggu di sebelah. Kita nggak diganggu di sebelah. Kita lagi senang-senang bersama dengan Tuhan, enak-enak dia ngorok di sebelah kita. Aduh. Kan percaya kita itu, ingat, satu kali akan mengalami proses. Tidak bisa tidak. Setiap kali engkau mempercayai sesuatu yang tidak mungkin, menantang ketidakmungkinan, pasti engkau mengalami proses yang panjang. Jadi seperti ini, saya baru ingat, mohon maaf buat yang lain yang lalu-lalu, mohon maaf ya. Jadi ini pembangunan 2.300.000 karena uang anak-anak. Baru saya ingat uang anak-anak itu, ya selama ini saya katakan 1.300.000. Ya, baru saya ingat uang tabungan anak-anak remaja itu untuk membangun ini, itu hampir 1.300.000. Lalu kami hari Kamis pada waktu itu ada gabung bersama. Jadi saya juga tidak lebih dari 2.300.000. Jadi tidak lebih dari 2.300.000. Karena hari ini Tuhan ingatkan seberapa yang bagaimana prosesnya. Kadang-kala memang kita manusia ini lupa, ya. Saya bilang 1.300.000, baru saya ingat uang tabungan anak-anak itu bawa kemanakan, ya. Lalu uang persembahan itu kemanakan, ya. Jadi maaf kalau selama beberapa waktu saya berkata 1.300.000, saya tidak ada niat untuk memutar-mutir. Tidak ada itu, ya. Dan pada akhirnya saya melihat juga bahwa ketika orang mengatakan mau bangun berapa lantai, 3 lantai, lalu orang bilang begini, berapa uang? 2.300.000. Pasang otak. 2.300.000, ya. Besi aja pada waktu itu lagi mahal-mahalnya. Lalu kemudian ada si cadangan. Kemudian, udahlah. Kalau kita hitung-hitung sudah. Makanya saya nggak mau hitung-hitung berapa biayanya semua. Karena di lantai dasar saja itu saling mengikat. Karena saya ini jalan di pinggir rumah di pinggir jalan, tanah berpasir. Jadi itu slop-slopnya itu 2 kali, di bawah 1, lalu di 1, jadi 2. Nah, itu yang membangun ini orang PU.
Jadi dia tahu persis bagaimana titik goyangnya, apalah saya nggak ngerti di situ. Tapi yang mau saya katakan adalah semua hal yang tidak mungkin kita akan mengalami proses. Itu contoh. Lalu kedua, ketika saya mengatakan dalam 1 tahun saya akan mendapatkan salah satu rumah di antara dari rumah saya kontrakan yang lama kepada mie ayam Jakarta. Lalu setiap hari saya lewat, saya tumpangkan tangan, Tuhan berilah. Saya tidak punya uang, tapi saya punya Yesus, saya punya lutut, saya punya firman. Setiap awal bulan atau akhir bulan, di mana saya pada waktu itu saya mengambil puasa, doa 3 hari 3 malam, 2 kali seminggu dalam hari-hari tertentu. Yang mau saya bilang adalah, ada banyak orang mengatakan saya ini nggak beres, memaksakan. Itu namanya memaksakan kehendak. Saya bilang, apa ini kan, emas perak Tuhan punya, langit dan bumi Tuhan punya. Ya sudah, bilang aja sama Tuhan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Hasil doa anak saya mobil 1. Anda tahu anak saya itu kalau berdoa, ya, kalau dia sudah selalu ikut berdoa, dia selalu gumpuk di sini saya, naik di di pundak saya ini. Lalu bilang begini, dia akan dengar terus doanya dari awal sampai Z, itu dia akan dengar. Nah, ketika udah kita bilang amin, gak ada disebut doa kijang putih, maka dia akan menjerat-jerit, gulang-guling. Wah, disuruh doa kita ulang, harus ulang. Kalau nggak diulang, dia akan nangis terus. Ya, terpaksa kita ulang. Kita sebut kijang putih. Nah, baru dia semringan, ya, semringan. Jadi kalau tidak dibilang kijang putih, kalau dia ada, udahlah, horas mah, kata orang Batak. Jadi kalau dia sudah ada tapi saya kadang-kadang saya kerja juga dia gitu. Karena saya suka dia begulang-guling loh muka ke atas dia begitu. Harus ulang Bapak, ulang gitu. Jadi harus diulang. Nah, kemudian bulan yang ke-9 terjadi. Tempat ini kami dapat nomor 139. Tapi saya mau katakan, iman harus mengalami proses. Iman apabila Anda percaya kepada Tuhan, mengalami proses. Orang bilang begini, hebat apa sekali kau kasih tempo 1 tahun. Loh, bukan saya kasih tempo, cuma saya bilang 1 tahun ini saya berdoa, saya sudah mendapatkan 1 tempat. Kan kalau engkau percaya, engkau melihat kemuliaan Allah. Jadi belum 1 tahun, 9 bulan saya sudah dapat. Saya tidak tahu bagaimana kita mau mengungkapkan iman kita kepada Allah. Tapi saya mau katakan, kalau iman Anda tidak melalui proses, maka iman Anda selalu kacang-kacangan. Anda hanya bisa melihat kalau itu mungkin akan itu bisa terjadi. Kalau itu mungkin, saya percaya. Kalau itu tidak mungkin, saya tidak mau percaya. Itu bukan lagi iman, bukan lagi percaya. Kalau engkau percaya, Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu yang dahsyat, maka engkau akan menikmati segala sesuatu yang dahsyat. Maria dan Marta, dia tahu saudaranya sakit. Dia tahu itu. Dia kirim utusan kepada Yesus. Tapi Yesus mengatakan dengan jelas, walaupun dia dengan sengaja menahan dirinya 2 hari, tetapi dia sudah menyatakan bahwa Lazarus tidak akan mati, walaupun secara fisik dia mati. Tetapi di bagian terakhir dikatakan bahwa melalui penyakitnya itu, nama Allah akan dimuliakan. Jadi ketika kita beriman, bukan Anda yang dimuliakan, bukan Anda yang dihormati, bukan. Tapi adalah Allah.
Ketika kita percaya, ketika kita beriman, doa-doa kita dijawab oleh Allah. Tentang kebesaran Allah, tentang kebaikan Allah, tentang kemurahan Allah. Itu salah besar sebenarnya. Karena firman Allah katakan bahwa kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat yang kudus, kepunyaan Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi yang dahulu tidak menjadi umatnya, sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih, sekarang menjadi dikasihani. Kan luar biasa. Jadi lakukan. Makanya nanti sore saya akan bawakan bagaimana orang buta itu di dalam kepasrahannya. Ada saat momentum Tuhan menggerakkan dia, menjamah dia, dan dia melakukan. Momentum itu dia gunakan untuk dia bangkit, untuk dia percaya, dan lalu kemudian menjadi saksi. Sekalipun dia dikatakan orang berdosa, orang apa, oleh orang Farisi, tapi dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Oh iya, tadi hampir saya lupa. Jadi kalau orang mau melihat lawatan Tuhan, yang pertama dia taat, yang kedua dia percaya, berdoa, yang ketiga dia percaya, yang keempat dia harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Inilah dijalankan sekaligus. Anda bisa saja berdoa di jalan, Anda bisa saja, tetapi harus ada juga saat-saat di mana Anda sendiri bersama dengan Tuhan. Bangun keakraban Anda dengan Tuhan. Bangun keakraban Anda dengan firman Allah. 10 tahun percaya kepada Tuhan, satu firman pun tidak ada di benaknya. 20 firman pun tidak ada di benaknya. 30 tahun percaya Tuhan, satu firman pun, tapi dia katakan mengasihi Yesus. Alkitab mengatakan kalau engkau mengasihi aku, engkau memelihara firman, engkau percaya terhadap firman, engkau taat kepada firman. Makanya kita disuruh untuk baca firman Allah itu setiap hari, ya, supaya apa? Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan terus terpelihara. Karena ketika Tuhan datang, dia tidak tanya berapa banyak hartamu, berapa banyak rumahmu, berapa banyak mobilmu, berapa banyak emasmu, berapa kilo, kalaupun dikatakan berlian, enggak. Tapi Tuhan tanya apakah dia menemukan iman di muka bumi ini. Jadi terimalah Yesus dalam hidupmu supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Sama seperti keluarga ini yang menaruh Yesus menjadi pujaan hati mereka, sehingga Yesus mengasihi mereka dan mereka juga mengasihi Yesus. Kata di sini yang mau saya katakan adalah kata saling. Kasih tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak bisa, harus bertepuk, dua-dua harus bersambung. Supaya apa? Keakraban itu terjadi, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tak mengasihi dia, berarti ada something wrong. Ya, ada something wrong. Kasihnya penuh dengan kepura-puraan. Alkitab pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Janganlah kita menjadi jauh daripada Tuhan, supaya ketika kita berdoa, kita minta tolong pada Tuhan, ketika kita percaya, untuk kemudian kita menantang ketidakmungkinan itu, semuanya bisa terjadi. Bukan karena hebat kita, bukan karena keperkasaan kita, semata-mata karena keperkasaan Tuhan yang berlaku dalam kita. Mari kita turun kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman, berkati kami semuanya, supaya kami tetap melakukan yang baik di mata Tuhan. Dan biar kasih kami, kasih yang bersambut di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kami mengasihi Tuhan. Kami mengenal firman-Mu Tuhan. Ketika kami mengasihi Tuhan, kami mengenal Tuhan, kami mengakui Tuhan, dan seperti Mazmur 91 itu Tuhan, kami mendapatkan ketika kami berdoa, Tuhan menjawab kami. Ketika kami belum Tuhan jawab, Tuhan menyertai kami dalam kesesakan kami, Tuhan mendukung kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami.
Karena ada saatnya di mana proses kami jalani dalam kehidupan, keyakinan kami, percayaan kami kepada Tuhan. Tapi yang jelas bahwa Tuhan akan menjawab dan melepaskan kami dan memuliakan kami, bahkan Engkau memanjangkan umur kami, dan keselamatan akan Kau tunjukkan kepada kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan. Jadi kami kenal siapa Engkau Tuhan, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kami mengenal keperkasaan, mengenal kuasa, karena kami belajar hidup untuk itu. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami semuanya, sehingga kami tidak ragu terhadap firman Allah. Ketika kami ragu, khawatir dalam kehidupan ini, biar kami menyerahkan. 1000 kali kami ragu, maka 1001 kali kami harus terus berdoa dan berdoa. Karena dengan berdoa dan firman-Mu lah kami dapat mengalahkan keraguan itu. Terima kasih Bapa di surga. Dan Marta telah menyaksikan kehebatan iman mereka. Ada pergumulan, memang ada saat diuji iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka berargumentasi, apa ini mungkin? Apa logikanya bermain? Dan dia berargumentasi kepada Tuhan, bagaimana mungkin orang yang sudah busuk, orang yang tidak fresh lagi tubuhnya bisa disembuhkan, bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Orang yang sudah kehilangan nyawa selama, bagaimana mungkin? Tapi ketika dia bertindak dan menyuruh orang untuk menyingkirkan batu-batu itu, dan pada akhirnya Allah, Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar, dan dia bangkit karena kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami tidak perlu meragukan kuasa-Mu ketika kami mengalami permasalahan dalam bisnis kami, dalam usaha kami, dalam rumah tangga kami, masalah anak-anak, masalah apapun yang kami miliki. Tuhan, biarkan kami terus mempercayai Engkau sebagai Allah yang memelihara setiap kehidupan kami, sehingga setiap kami memiliki prosesnya masing-masing, dan kami yakini itu. Dan kami tidak akan pernah memaksakan iman saya harus seperti iman orang lain seperti yang lain. Tidak, saya mengalami proses saya sendiri, dan saya tidak bisa memaksakan proses iman saya terhadap orang lain. Tetapi yang jelas kami semuanya mengalami proses. Tapi tujuan dari akhir proses itu adalah di mana kami tetap memegang teguh keyakinan dan kepercayaan kami saat mengharapkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, itu akan terjadi. Kami akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan. Terima kasih. Para pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden diberkati oleh Tuhan. Semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa agar Allah memberkati gereja Tuhan, Aras Nasional. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Rekan-rekan sahabat kami dimanapun mereka melayani, di Ngarai, di Lembah, di Gunung, Tuhan memberkati mereka. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan mereka oleh kuasa dan kuasa kebangkitan-Mu, dan oleh bilur mereka disembuhkan, baik yang COVID, baik sakit apa saja. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang mengalami penderitaan, Kau hadir kepada mereka, Kau menguatkan iman mereka ketika mereka sedang melalui proses pemurnian Tuhan. Tuhan hadir bersama dengan mereka, sama seperti Engkau tetap memberi kekuatan kepada Yusuf, sama seperti Engkau tetap memberi kekuatan kepada Ayub. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mau mengalami transformasi kehidupan, Tuhan datang kepada mereka sama seperti Engkau datang kepada Saulus berjumpa dengan mereka. Tuhan, Engkau memakai Saulus begitu luar biasa, dan pakai juga mereka, sehingga mereka dalam hidup mereka memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka tetap dapat pertolongan dari Tuhan, karena Engkau yang berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Selalu ada jawaban bagi orang-orang yang percaya ketika dia berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi orang-orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau sertai terus mereka, Engkau topang mereka, Engkau kuatkan mereka, sehingga pengakuan, kepercayaan mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Dan anak-anak muda, kami berdoa sehingga anak-anak muda atau generasi sekarang ini
adalah generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memuliakan Tuhan. Khususnya mereka orang-orang muda mempersiapkan diri seperti Sadrak, Meshak, Abednego secara intelektual, knowledge. Mereka memiliki jauh di atas orang-orang Kasdim, 10 kali di atas mereka, sebab mereka belajar dengan sungguh-sungguh disertai dengan Tuhan. Dan juga mereka memiliki moral dan mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Atau kalau mereka ingin menjadi seorang bisnismen, mereka memiliki jiwa seperti Abraham, Ishak, dan Yakub serta Ayub, yang dimana melalui usaha mereka semuanya bisa menjadi saluran berkat pada masa itu. Atau seperti orang-orang yang membangun iman mereka, sekalipun generasi pada waktu itu mungkin tidak menyenangkan seperti Yeremia, Yesaya, ataupun Samuel dan Timotius. Tapi mereka adalah orang-orang yang tangguh selalu dalam Tuhan. Sekalipun situasi tidak mendukung, tetapi Tuhan selalu mendukung mereka dan mereka selalu mempercayakan diri mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Puji Tuhan, haleluya, amin. Apabila Anda mau berkegiatan pada hari ini, jangan lupa memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, lalu kemudian menjauhi kerumunan, yang lalu mengurangi mobilitas, yang keenam yang tak kalah penting, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, dengan satu harapan kita bersama bahwa pandemi akan berlalu, politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya di dalam berkat Allah. Dan juga saya mau katakan kepada kita supaya kita tetap sadar bahwa ketika kita berjalan, ketika kita di mana saja, ingatlah Tuhan Yesus menyertaimu, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita semua mencerminkan tentang Yesus Kristus. Puji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan juga saya mau katakan kepada kita ini berbahagia ini orang yang mendengar, menyimpan, melakukan firman Allah dalam hidupnya. Makanya kalau orang yang gairahnya itu akan berbeda, semangatnya akan berbeda. Jadi lakukan firman Allah. Lalu kemudian iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian. Kalau dicereweti itu sakit, jangan mencereweti. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau dicaci maki nggak enak, jangan mencaci maki. Nggak enak itu. Lalu juga Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan juga saya mau katakan kepada kita, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang bersuka. Dan ini yang terus akan saya katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Doa saya dan harapan saya, kita semuanya tetap kuat, tetap sehat dalam anugerah Tuhan. Bagi Anda pengedar narkoba dan juga pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, Yesus sangat mencintaimu. Dia bisa memulihkan engkau. Katakan tidak terhadap narkoba, iya terhadap firman Allah. Kalau Anda tinggal di situ, Anda akan mengalami kehancuran. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.